Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatul ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wastaquni ya ulil albab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu ila akhir ayat. Laqad kana lakum fi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Saudara-saudaraku yang seiman dan sama-sama harapkan ridha Allah yang dimuliakan Allah dan yang sangat saya hormati, dua Nabiullah dan dua Rasulullah di antara 25 Nabi dan Rasul yang diabadikan Tuhan di dalam Al-Quran yang sudah sama-sama kita yakini. Dua di antaranya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar dijadikan suri tauladan buat kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang kekal dan bahagia. Dua Nabi Rasulullah itu yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW yang dijelaskan Tuhan dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dibagikan Tuhan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 3 dan 4. Ayat 4 dan ayat 6 yang saya bacakan di awal khutbah tadi, bahwa Nabi Ibrahim bersama keluarganya patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita ini. Dan kemudian dalam perjalanannya terus sampai melahirkan anak cucu, dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW juga dia berikan Tuhan untuk dijadikan suri tauladan buat kehidupan kita. Pertanyaan sekarang, contoh yang bagaimana yang harus kita teladani? Contoh yang bagaimana yang harus kita ambil dari kedua manusia pilihan Allah ini? Dalam waktu yang singkat dalam khutbah Jumat ini, paling tidak ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kita contoh adalah iman Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anak-anaknya. Iman yang betul hebat, iman yang tangguh, iman yang mantap dalam hati, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Iman yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sembarang ucapan, bukan keluar dari lisan-lisan manusia biasa, tapi manusia yang sudah dipilih oleh Allah dan pantas sekali dijadikan suri tauladan. Karena iman diucapkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lulus dari berbagai ujian yang diberikan Allah kepadanya. Betapa tidak ini sudah berbahagia. Tatkala dia dihadapkan dengan api yang membakar di hadapannya, tatkala dia dijatuhi hukuman oleh Namrud, kemudian sudah berada di tengah-tengah kayu yang membakar, dan tatkala api sulut, ya, konon di dalam sejarah datang malaikat
untuk memberikan bantuan, dia tolak. Dia katakan Allah lebih tahu tentang aku. Ternyata sangka baiknya terhadap Allah dibuktikan oleh Allah sendiri dengan memerintahkan api, ya kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatlah dan selamatkanlah Ibrahim. Padahal api biasanya menghanguskan, menyakitkan, tetapi bagi Ibrahim berada di dalam kobaran api seperti berada di tengah gedung yang sejuk dan nyaman. Kita bisa bandingkan dengan kita. Jangankan api yang membakar besar seperti itu, dengan api-api kecil saja kita sudah takut. Tapi Ibrahim alaihissalam dengan api yang membakar dirinya, tidak sedikit pun hangus badannya, selembar rambut pun tidak ada yang terbakar. Karena keyakinannya kepada Allah bahwa Allah pasti menolongnya, dan itu jadi Allah kepada hamba yang beriman kepada Allah. Begitulah seterusnya dalam perjalanannya. Yes. Ujian demi ujian yang diberikan kepadanya. Setelah dia berumur hampir 100 tahun, dia belum punya keturunan. Dan dikatakan istrinya mandul, tidak mungkin lagi punya anak. Tapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjang doanya yang terus-menerus tidak pernah putus asa dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di ujung hidupnya dia diberikan seorang anak. Karena doanya selalu ucapannya kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas. Tidak putus asa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, itu keyakinannya. Kemudian datang lagi perintah Allah Subhanahu wa taala yang barangkali secara manusia kita tidak mungkin melakukannya. Ya, anaknya yang baru lahir masih merah, ya, masih dalam gendongan ibunya, disuruh ditempatkan di tempat yang sepi, tidak ada tanaman, tidak ada buah, segala macam. Secara manusia barangkali dia tidak tega, tapi karena perintah Allah dan dia yakin perintah Allah sebenarnya tinggal. Alhamdulillah, ya. Tempat yang tadinya sepi sekarang jadi ramai seperti sekarang, yaitu Mekah dengan air. Kita harus tinggi keimanan beliau. Kita tergoda dengan apapun, ya. Apa itu dengan ancaman, apa itu dengan godaan dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan iman kita yang sudah ada ini, jangan sampai kita dikategorikan Allah menjadi manusia yang hanya mengucapkan lisannya mengucapkan iman, tetapi Allah tidak merestui, tidak menerima keimanannya. Ini menjadi muhasabah kita sendiri. Sebagaimana muhasabah kita semua, sebagaimana firman Allah, firman Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Betapa banyak manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka sesungguhnya tidak beriman. Sehingga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Maksudnya terus-menerus kita mengoreksi muhasabah diri kita sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa betul-betul kita tidak tahu sedetik pun terhadap agama Allah, terhadap perjuangan ini, terhadap apa yang kita lakukan sebagai ibadah kita kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita contoh, kecintaannya kepada Allah melalui yang lain. Kecintaannya kepada Allah melebihi daripada yang lain. Dan ini memang jenjangnya. Bagi orang yang betul-betul iman kepada Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah
165 Allah mengatakan, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, asyaddu hubban, sangat keras cintanya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kecintaannya kepada Allah itu tidak dikalahkan dengan cita-cita yang lain, dan itu dibuktikan oleh Ibrahim alaihissalam. Tatkala anaknya sudah besar, kira-kira umur 10 tahun, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya lewat mimpi. Ini kalau bukan orang-orang yang beriman sebenarnya susah, Pak. Dan dia yakin ini mimpi yang benar, tapi dia masih ragu, apa kira-kira anak saya menerima? Maukah kira-kira? Ya, kalau dia disembelih, mungkin karena kita sekarang sudah dengar ceritanya, Pak, biasa-biasa saja. Tapi pada waktu itu belum tahu kalau akibat daripada itu tiba-tiba anaknya selamat, yang terpotong adalah kibas. Kalau itu terjadi pada kita, belum tentu kita sukses. Tapi lagi-lagi Ibrahim bukan sebenarnya Ibrahim. Tidak Ibrahim zaman sekarang, penjudi, koruptor, pemain wanita, malas ibadah. Namanya Ibrahim, tapi akhlaknya seperti manusia-manusia setan. Kita tidak ingin ya memberikan nama anak kita tiba-tiba akhlaknya tidak seperti Ibrahim. Ya, jangan sembarangan mengasih nama-nama anak para nabi kalau anaknya tidak sesuai dengan akhlak-akhlak nabi. Subhanallah, Ibrahim luar biasa. Dia yakin ini mimpi Allah SWT dipanggil anaknya. Wahai anakku, Bapak tadi malam mimpi ingin menyembelih kamu. Maka bagaimana pendapatmu? Ternyata Ibrahim sudah sukses melahirkan seorang anak soleh yang kekuatan imannya tidak dilakukan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anaknya? Ya abadi, if'al ma tu'maru satajidni insyaallah minas shabirin. Luar biasa ucapan. Kalau memang itu betul perintah Allah, ya abi, ya ayah, if'al ma tu'mar, kerjakanlah. Insyaallah engkau akan dapati aku menjadi anak yang soleh. Kalau ada orang tua zaman sekarang, Pak, tiba-tiba mengatakan, hai anakku sini, tadi malam bapak mimpi mau menyembelih kamu, bukan mengatakan if'al ma tu'mar, silahkan kerjakan ya Allah. Mengatakan bapak gila ya, bapak sintingnya, anak sudah ditunggu-tunggu sekian tahun tiba-tiba datang oleh sembelih. Luar biasa, ditunggu-tunggu ini oleh Nabi Ibrahim. Ya, doanya luar biasa kerasnya di ujung umurnya yang tua. Tiba-tiba setelah dewasa disuruh dia menyembelih. Kalau bukan kecintaan kepada Allah melebihi yang lain, dia tidak mau bunuh anaknya, dia tidak mau tinggalkan istri kepada Allah. Subhanallah. Ini contoh buat kita semua. Apalagi kita tidak Allah, dengan seluruh jamaahnya mengatakan di lembaga perjuangan. Yang sederhana saja, Pak, bukti kita cinta atau tidak kepada Allah. 5 kali setiap sholat kita dipanggil dengan kalimat-kalimat cinta dari Allah lewat muazzin. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Kita diingatkan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab. Kita diingatkan dengan asyhadu anna rasulullah, kita jawab. Kemudian Allah memanggil hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Bagaimana sikap kita? Apa kita katakan, nanti dulu, tanggung, tinggal sedikit ngetiknya, tinggal sedikit pekerjaannya. Apa langsung kita bergegas? Atau memang kita sudah punya mengatur waktu sedemikian rupa karena kita diingatkan bahwa waktu zuhur jam sekian, waktu asar jam sekian, waktu maghrib tinggal sekian, kita siapkan diri untuk memanggil Allah, atau kita cuek saja atau biasa saja? Sederhana ini, Pak, wujud daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagi kita yang kenal Allah dan cinta Allah, merasakan betapa nikmatnya Allah, maka tidak ada pekerjaan yang paling mulia di dunia ini selain kita menikmati Allah lebih dahulu. Kita tidak mungkin punya uang, kita tidak mungkin punya rumah, kita tidak mungkin punya apa sekarang kalau fisik ini secara sempurna diberikan oleh Allah SWT. Lantas dia minta, dan dia minta bukan untuk dia, bukan untuk dia. Untuk apa? Hai alal falah, untuk merebut kemenangan, untuk merebut keberuntungan. Kalau orang beruntung, kalau menang pasti senang, pasti bahagia. Allah menyuruh kita panggil Allah, penuhilah panggilan Allah supaya kita mendapatkan kemenangan, supaya dapat kebahagiaan. Ternyata masih banyak orang Islam yang masih jauh. Dan insya Allah mudah-mudahan daripada ini pekerjaan ini adalah pekerjaan paling utama dalam kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik, ini harus kita jaga, harus kita jaga. Dan ini kalau betul-betul kita siapkan diri kita untuk menikmati Allah, insya Allah tidak ada masbuk, Pak. Insya Allah tidak masbuk karena kita manajer, karena kita khalifah, kita mengatur waktu sedemikian rupa. Sudah diberikan oleh standarnya, di zuhur jam sekian, asar jam sekian, itu sudah dibuat oleh Allah. Tinggal kita mengaturnya. Karena kita mengatakan bahwa bertemu dengan Allah, berjumpa dengan itu lagi segala-galanya. Maka yang lain nomor 2, nomor 3, nomor 4. Insya Allah kita tidak masuk. Tapi kalau kita sebagai terpengaruh dengan dunia ini, terjadilah yang dapat terjadi. Karena sikap kita untuk mendengarkan dan menyambut seruan Allah seperti sikap biasa saja, terkesan kita tidak cinta kepadanya. Kita kembali ke pekerjaan kita kalau kita mau dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta melebihi cinta pada yang lainnya. Hadirin sekalian berbahagia. Kemudian yang berikutnya, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dilakukan Ibrahim subhanallah betul-betul sangat makbul, karena dia tidak menjadikan Allah sebagai serikat-serikat yang lain, betul-betul Allah. Sehingga kesuksesan, amanah, ketenangan, kebahagiaan, kemakmuran di Mekah dan Madinah itu sebagai wujud daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, ij'al hadza baladan aminan, jadikanlah negeri yang aman. Subhanallah. Nah, marilah paling tidak 3 ini kita kuatkan iman kita cinta melebihi cinta yang lain. Insya Allah doa kita tidak ada yang dikabulkan Allah kalau kita menjadikan Allah kita cintai dari segala-galanya dan dibandingkan dengan dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Itulah sebabnya kenapa setiap khutbah Jumat dan setiap habis salat kita tidak dianjurkan untuk berdoa. Ya. Karena doa itu adalah salah satu kekuatan umat Islam. Kalau sudah umat Islam itu tidak punya kekuatan apa-apa lagi dari serangan orang-orang kafir, sebagai yang terjadi tahun-tahun 65, umat Islam sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Dan ini juga sudah hampir dan mungkin sudah, maka doalah senjata kita dengan terlebih dahulu menjadikan tauhid kita tauhid yang benar, iman kita iman yang mantap tanpa ragu, kemudian kita cintai Allah dengan segala-galanya. Insya Allah apa yang kita minta akan dikabulkannya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita semua untuk melakukan pendekatan diri kepadanya, dan kemudian kita betul-betul ikhlas dalam beribadah kepadanya, dan kemudian kita diselamatkannya dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin.
Ya Mujiz Sayyidin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bil iman wa amsna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ansur mujahidina wa mujahidat fi kulli zaman fi kulli makan khususan fi Palestina, fi Suriya, fi Gaza, fi Rohingya, fi Indonesia ada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin fansurna 'alal qawmil zalimin fansurna 'alal qawmil fasiqin fansurna 'alal qawmil munafiqin fansurna 'alal qawmil musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya mujiz sayyidin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.